Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Ji Yun melayangkan dua pukulan dengan marah, tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Sosok keduanya telah menghilang, dan dua pukulan Ji Yun hanya mengenai udara. Sial! Kita semua telah tertipu, para pembudidaya iblis ini benar-benar keji. Wagang mengertakkan gigi dan mengutuk dengan marah. Jangan main-main dengan dirimu dulu, mari lihat apakah kita benar-benar tidak bisa keluar. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memimpin semua orang keluar dari istana. Pada saat ini, ke arah pintu masuk gua, penghalang energi spiritual samar menghalangi jalan semua orang. Setelah beberapa orang membombardir dengan liar, penghalang aura itu masih utuh. Tampaknya orang yang memasang penghalang aura ini jauh lebih kuat dari kekuatan mereka. Melihat pemandangan ini, beberapa orang sedikit putus asa. Ji Yun duduk di tanah, sedikit kecewa dalam hatinya. Sudah berakhir, sepertinya kita akan mati di sini. Jika kita mati seperti ini, itu benar-benar memalukan. Ji Yun tidak ingin mati, lagi pula, Sekte Fei Tian masih membutuhkan dia untuk menjadi pewaris. Sekte Fei Tian adalah sekte terkaya, Ji Yun tidak perlu khawatir tentang makan, minum, dan bersenang-senang. Jika dia mati, maka bisnis keluarga Sekte Fei Tian tidak akan memiliki penerus. Wagang juga terlihat putus asa. Awalnya dia ingin menemukan harta karun dan menghidupkan kembali keluarga pemurnian kuno. Tetapi sekarang, dia langsung terjebak di sini, dan diperkirakan dia akan mati perlahan di sini. Jangan putus asa, hibur dirimu sendiri, mungkin kita akan menemukan cara untuk melarikan diri. Liu Ruyan menghibur semua orang. Bagaimana caramu melarikan diri? Jelas, pihak lain telah memastikan bahwa kita tidak memiliki kesempatan keluar. Ji Yun sekarang terlihat kecewa. Jika dia tahu kalau akan jadi seperti ini, dia tidak akan datang mencari harta karun. Sekte Fei Tian tidak kekurangan uang, bukankah akan lebih baik menjalani hidupnya sebagai tuan muda? Namun, dia malah terjebak di sini sekarang. Semua tenang, mari kita pikirkan cara untuk menyelamatkan yang lain dulu. Ketika ada lebih banyak orang, mungkin akan ada cara untuk keluar. Chen Ping berbalik dan kembali ke istana. Pada saat ini, di puncak istana, Gao Qiji dan pengikutnya semua sedang menyerap kristal es, sedikit menutup mata mereka, tampaknya menikmati diri mereka sendiri, tetapi pada kenyataannya, kesadaran ilahi mereka perlahan terkikis. Dan di dalam 5 peti mati es itu, ada jejak darah menggeliat lagi. Jika Chen Ping tidak menyelamatkan orang-orang ini, akan ada darah binatang raksasa es yang mengalir ke pola itu. Chen Ping mengeluarkan pedang naga, lalu melihat kristal es yang diserap Gao Qiji, kemudian menebasnya. Tapi dengan tebasan pedang, kristal es itu tidak rusak sedikit pun. Gao Qiji masih terlihat seperti sedang menikmatinya, dan tangannya menekan kristal es dengan erat, menyerap energi kristal es. Alis Chen Ping sedikit berkerut, kekuatan pedangnya cukup untuk mengguncang langit dan bumi, tetapi itu tidak bisa memecahkan kristal es kecil. Kristal es ini terlalu keras. Chen Ping tidak menyerah, dan mengayunkan pedangnya lagi. Tapi setelah beberapa tebasan, kristal es masih tidak berubah sedikit pun. Dahi Chen Ping sudah berkeringat dingin. Tuan Chen,
Anda istirahat dulu, biarkan aku mencoba. Wagang menahan Chen Ping dan berkata, mungkin teknik tinju tubuh pemurnian kuno kami dapat memecahkan kristal es ini. Setelah Wagang selesai berbicara, tubuhnya melompat dan meninju dengan kuat. Gaya tinju yang seperti zat menghantam kristal es. Kekuatan Wagang itu murni, tanpa jejak kekuatan spiritual, yaitu kekuatan otot yang menggerakkan tulang. Tapi pukulan ini gagal menyebabkan kerusakan pada kristal es. Pada saat ini, mereka semua jatuh ke dalam situasi yang memalukan. Orang-orang ini bahkan tidak dapat memecahkan kristal es. Bagaimana orang-orang ini bisa diselamatkan? Untuk sementara, semua orang terdiam. Pada saat ini, Zhao Yan membuka mulutnya dan berkata kepada Chen Ping, Tuan Chen, karena kristal es ini dapat menyerap kesadaran ilahi orang, Anda dapat menggunakan kesadaran ilahi yang kuat untuk memblokir penyerapan, dan orang-orang ini secara alami akan bangun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan, dan langsung mengerti apa yang harus dilakukan. Terlihat Chen Ping melompat lagi. Dengan satu tangan Chen Ping menekan dengan lembut kristal es yang sedang diserap Gao Qiji. Dengan kesadaran ilahi Chen Ping memasuki kristal es, gambaran di benak Gao Qiji saat ini benar-benar muncul di depan mata Chen Ping. Chen Ping melihat bahwa Gao Qiji masih tenggelam dalam hangatnya sinar matahari, tubuhnya menyerap energi, dan dia seperti terpesona. Tetapi dia tidak tahu bahwa di lingkungan yang sangat nyaman inilah kesadaran ilahinya tersedot sedikit demi sedikit. Chen Ping mengandalkan lautan pengetahuannya yang luas, dan kekuatan kesadaran ilahi yang tak ada habisnya, seperti gelombang berombak, mulai memengaruhi kristal es. Gao Qiji awalnya masih terbenam di bawah sinar matahari, tapi dia langsung terbangun oleh gelombang yang bergejolak ini. Setelah memblokir kontak antara Gao Qiji dan Ice Crystal, Chen Ping juga dengan cepat menarik kembali kesadaran ilahinya. Ini. Apa yang terjadi? Mengapa kamu mengganggu kultivasiku? Gao Qiji bertanya tanpa sadar. Jika aku tidak mengganggumu, kamu akan segera menjadi mayat hidup jika terus dilanjutkan, kata Chen Ping. Gao Qiji mengepalkan tinjunya dan berkata, bagaimana mungkin, aku merasa tubuhku penuh kekuatan. Gunakan kesadaran ilahimu, kamu akan mengetahuinya, kata Chen Ping. Setelah Gao Qiji mendengar itu, dia langsung memancarkan kesadaran ilahi di lautan pengetahuan, tetapi begitu dia memancarkan kesadaran ilahi, Gao Qiji tiba-tiba berteriak, kemudian alisnya menegang. Apa yang terjadi? Mengapa aku sakit kepala segera setelah aku memancarkan kesadaran ilahi? Sepertinya kekuatan kesadaran ilahiku telah banyak melemah. Gao Qiji berkata dengan wajah bingung. Sekarang kamu tahu mengapa aku menghentikanmu dari kultivasi, istirahatlah yang baik. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mulai menyelamatkan yang lain. Faktanya, Chen Ping dapat sepenuhnya mengabaikan yang lain, tetapi sekarang mereka semua terjebak di sini. Mereka seperti belalang di tali yang sama, dan satu orang lagi yang diselamatkan adalah satu kekuatan lagi. Segera, Chen Ping menggunakan kekuatan ilahi yang besar untuk menyelamatkan semua orang. Hanya saja orang-orang ini tidak menerimanya, dan mereka menuduh Chen Ping satu demi satu. Adik laki-laki, mengapa kamu ada di sini? Kami berlatih dengan baik, mengapa kamu mengganggu kami? Old Sun mengikuti Chen Ping dengan bingung dan bertanya.
Nak, apa maksudmu? Jika kamu tidak ingin berlatih, kamu bisa minggir. Mengapa repot-repot mengganggu kami berlatih? Apa niatmu? Laokong memandang Chen Ping dengan amarah di wajahnya. Kalian, jangan terlalu berburuk sangka. Jika bukan karena pertolongan Tuan Chen, kalian akan mati. Melihat Chen Ping telah menyelamatkan orang-orang ini, tapi dia malah dituduh, Wang Gang berkata dengan marah. Kamu bilang akan menyelamatkan kami? Apakah mengganggu latihan kami bisa disebut menyelamatkan kami? Zuo Qing juga sangat tidak puas. Tuan-tuan, kalian sebenarnya tidak berkultivasi, tetapi kalian terpesona oleh pikiran orang-orang, dan kesadaran ilahi kalian sendiri telah diserap. Chen Ping perlahan membuka mulutnya dan mengatakan masalah kultivasi iblis. Kristal es menyerap kesadaran ilahi, kemudian memicu esensi darah binatang raksasa es, dan segel akan terbuka. Namun, setelah mendengar ini, orang-orang ini tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah ada kultivator iblis yang berani memikat begitu banyak dari mereka? Karena kamu tidak percaya, maka kamu bisa mencoba indera spiritualmu, atau kamu bisa pergi keluar istana untuk melihat apakah kamu bisa pergi dari sini. Kata Chen Ping. Segera, orang-orang mulai memeriksa kesadaran ilahi mereka dan berlari keluar istana untuk memeriksanya. Ketika mereka menemukan bahwa kesadaran ilahinya memang rusak, dan pintu masuk ke belakang gua juga disegel, mereka mempercayai kata-kata Chen Ping. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku dalam masalah. Aku sebenarnya ditipu oleh kultivator iblis. Para pembudidaya iblis ini, nyalinya begitu besar. Ketika aku keluar, aku pasti tidak akan mengampuni mereka. Kerumunan meraung marah. Tapi tidak ada yang bisa keluar, dan untuk beberapa saat semua orang terdiam, hanya menunggu dengan tenang untuk melihat siapa yang bisa menemukan cara untuk pergi. Jauh di utara, di istana di udara. Yan Dimen duduk di kursi harta karun yang tinggi dan menatap Lingju di depannya. Dan di samping Yan Dimen, seorang gadis berpakaian putih berdiri dengan tenang, tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya, seperti boneka. Jika Chen Ping melihat gadis ini, dia pasti akan menjadi gila karena kegembiraan, karena gadis ini adalah Su Yuqi yang dia cari. Tuan, saya telah menemukan tubuh iblis Yan, pihak lain hanyalah dimiliki jiwa, dan kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Saya sudah menjelaskan bahwa setelah pihak lain beradaptasi dengan tubuh baru, saya akan kembali ke Master. Selain itu, menurut laporan dari bawahannya, di antara para pembudidaya yang ditipu ke altar bawah tanah kali ini, ada seseorang yang memiliki api tertinggi kita, tetapi saya tidak tahu identitas orang ini untuk saat ini. Lingju melaporkan dengan hati-hati, dan matanya diam-diam menatap Su Yuqi. Kultivator manusia, sungguh aneh bahwa dia memiliki api tertinggi ras iblis kita. Kamu harus menyelidiki masalah ini, dan jika kamu bisa, bawa orang itu kepadaku. Sekarang segel altar harus segera dibuka, ketika jiwa pasukan iblis akan melihat cahaya siang hari, dan kemudian seluruh tanah Arktik akan berada di bawah ras iblis kita. Kata Yan Dimen bersemangat. Tuan, ketika Yan Dimen Vein kita tumbuh lebih kuat, ras iblis lain pasti akan melekat pada kita. Dengan cara ini, Yang Mulia akan menjadi yang tertinggi dari ras iblis, penyelamat ras iblis, dan sosok yang akan meninggalkan prestasi besar dalam ras iblis. Saya percaya bahwa bahkan setelah puluhan ribu tahun, perbuatan Yang Mulia masih akan diturunkan di antara ras iblis.
Lingju memuji Yan Devil dan membuat tubuh Yan Devil nyaman. Siapa yang tidak suka? Hahaha, selama ras iblis kita dihidupkan kembali, kalian semua akan menjadi menteri yang berjasa, dan kalian semua akan diberi hadiah. Yan Demon tertawa keras. Dia sudah lama berfantasi tentang meninggalkan tempat seperti sangkar ini dan bepergian ke seluruh alam surgawi dan manusia. Melihat Yan Demon senang, Lin Jun buru-buru bertanya, "Tuan, saya tidak tahu siapa wanita di sebelah Anda. Bagaimana mungkin aku tidak merasakan aura klan Yan Demon kita darinya?" Lingju ingin tahu tentang identitas Su Yuki pada awalnya, dan dia masih berdiri di samping Yan Demon, yang membuat Lingju sangat penasaran. Jika Yan Demon membudidayakan seorang murid perempuan, maka statusnya akan terancam, jadi Lingju ingin tahu apa identitas Su Yuki. Ini hanya seorang kultivator manusia, kekuatannya sangat rendah. Saya tidak sengaja menemukannya di jalan dan menyelamatkannya. Yan Demon berkata dengan ringan. Kultivator manusia? Dengan kultivasi yang sangat rendah? Saya bertanya-tanya mengapa Master menyelamatkannya? Bukankah Anda sangat membenci para kultivator manusia? Lingju bingung, mengapa Yan Demon menyelamatkan Su Yuki. Gadis ini berbeda dari kultivator manusia lainnya. Dia adalah tubuh roh api, roh terbaik untuk mengolah api tertinggi kita, tidak lebih buruk dari tubuh iblis api itu. Tubuh spiritual seperti itu, jika bisa digunakan oleh kita, bisa memberi kita banyak bantuan. Jika tubuh iblisian dan tubuh roh api itu dapat digabungkan lagi, klan iblisian kita akan dihidupkan kembali, dan itu akan segera tiba. Kata Yan Demon bersemangat. Tuan, wanita ini adalah seorang kultivator manusia, bagaimana dia bisa mematuhi kita? Lingju bertanya. Pada saat ini, Lingju merasa terancam. Su Yuki adalah tubuh roh api, dan dia pasti akan dianggap spesial. Dia telah kehilangan ingatannya, dan perlahan-lahan aku akan menanamkan ingatan baru ke dalam pikirannya, dan kemudian dia akan menganggap dirinya anggota ras iblis kita. Kata Yan Demon sambil tersenyum. Oh. Lingju tampak sedikit bingung. Yan Demon bisa melihat kekecewaan Lingju, jadi dia berkata, "Lingju, kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu. Dan yang paling penting bagi tuannya adalah kamu. Segera tangani masalah yang aku jelaskan, pergi." Ketika Lingju mendengar ini, dia segera mengangguk senang. Baik, sesuai perintah.